Saya kira kalau kita mau jujur, sampai detik ini sebenarnya begitu banyak publik dan pihak yang masih terus bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang kemudian membuat Sintayong itu dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia? Mengingat Sintayong ini adalah pelatih yang dinilai spektakuler, pelatih yang cukup fenomenal, pelatih yang bertangan dingin karena dinilai mampu membuat timnas sangat kompetitif, menjadi pergunjingan, dan bahkan diperhitungkan bukan hanya di Asia, tapi dalam konteks persepak bolaan internasional. Karena Indonesia sampai hari ini masih memelihara harapan untuk bisa tampil dalam ajang sepak bola paling bergengsi, yaitu Piala Dunia 2026. Tapi terlepas dari apapun, susu sudah tumpah, tak perlu lagi untuk diratapi. Sintayong sudah resmi dipecat oleh PSSI. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, publik sebenarnya sudah menerka apa alasan PSSI itu memecat Sintayong. Ya, mungkin salah satu argumen yang paling dekat adalah karena kegagalan pemain muda Indonesia itu di Piala AFF 2024. Di antara begitu banyak laga yang bermain, 4 kali tanding kalau tidak salah, hanya sekali menang, selebihnya seri dan kemudian kalah. Itulah yang kemudian membuat Indonesia di ajang AFF 2024 itu harus tersingkir di babak awal dan kemudian tidak mampu melanjutkan di fase-fase yang selanjutnya. Padahal kalau kita mau jujur ya, mari kita agak sedikit flashback ke belakang. Sintayong ini adalah pelatih yang nyaris tidak bisa disentuh oleh siapapun. Jadi kalau ada pihak-pihak, figur-figur, ataupun dari kalangan manapun, kalau berani mengkritik Sintayong, itu cari gara-gara namanya. Mungkin kita semua itu masih basah pikirannya ketika ada salah satu pengamat bola, komentator bola, yang memberikan kritik, memberikan masukan terkait dengan strategi Sintayong, soal naturalisasi, soal taktik main, itu jadi bulan-bulanan. Bahkan konon, menurut pengakuan sang komentator bola ini, dirinya dan keluarganya itu diintimidasi dan diancam secara personal. Itu tentu sangat mengerikan. Ini kan mengindikasikan satu hal, bahwa Sintayong itu adalah pelatih yang tidak bisa disentuh. Haram hukumnya siapapun itu mengkritik Sintayong sebagai sosok yang dinilai sukses telah membuat persepak bolaan kita itu jauh lebih bergengsi dengan persepak bolaan sebelumnya. Tidak berhenti di situ. Kita tahu bahwa ada salah satu anggota dewan, anggota DPR RI, orang hebat, coba bayangkan. Dipanggil oleh MKD dan bahkan diberikan sanksi kalau tidak salah. Hanya gara-gara mengkritik naturalisasi yang dilakukan oleh Sintayong. Itu dianggap sebagai tindakan seorang anggota dewan yang dinilai tidak etis. Itu kan menunjukkan bahwa ketika timnas di tangan Sintayong, itu semuanya on the right track. Strategi, taktik permainan, soal naturalisasi, itu dianggap sebagai langkah yang paling jempolan, paling gitu, paling mantap untuk meningkatkan performa permainan sepak bola di Indonesia. Jadi dalam konteks itulah kemudian wajar kalau pihak-pihak yang selama ini sering mengkritik Sintayong itu adalah pihak yang menurut saya memang cari gara-gara, sering dibully, sering dimaki-maki, dihujat, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi hari ini kita mendengarkan, ini kan bagaikan badai siang hari. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kemudian Sintayong itu dipecah. Orang kan juga bertanya-tanya, masih ada yang berani nggak? Ada nggak yang berani mengkritik? Siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemecatan Sintayong itu akan dikritik dan dibully. Ya tentu tidak ada. Karena bagi saya percuma menghujat siapapun saat ini. Percuma mengkritik siapapun saat ini. Karena sudah terlanjur Sintayong diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Saya kira Timnas Indonesia, fans Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang mendukung sepak bola kita untuk maju, saya kira sudah tak zaman lagi mencari kambing hitam dan kesalahan soal siapa yang dinilai bertanggung jawab terkait dengan ini semua. Mari bersatu, mari bahu-membahu. Jadi siapapun pelatihnya, siapapun pengurusnya, siapapun pemainnya, mau naturalisasi ataupun tidak, kita support. Dan tentu kita doakan semoga PSSI itu mendapatkan pelatih yang jauh lebih baik dengan STY. Mendapatkan pelatih kelas dunia yang bisa mengangkat Indonesia dan bisa bermain dalam Piala Dunia 2026. Jadi hanya itu yang paling mungkin kita bisa lakukan saat ini. Mau menyalahkan PSSI?
Nggak ada gunanya juga. Apakah dengan cara membuli, menghujat PSSI semuanya selesai? Mau menyalahkan STY, juga tidak menyelesaikan persoalan. Mau menyalahkan para fans bola, mau menyalahkan para komentator-komentator bola, mau menyalahkan pengamat-pengamat dan kritikus terkait dengan strategi Sintayong, nggak ada gunanya. Karena itu tidak akan membuat Indonesia itu semakin kompetitif dan bisa bersaing dengan negara-negara yang sudah maju dalam konteks sepak bola. Satu-satunya cara ketika Sintayong saat ini sudah dipecat oleh PSSI, mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya PSSI kali ini mendapatkan pelatih yang jauh lebih mantap dan jauh lebih top. Dalam konteks itulah kemudian harapan besarnya ada pada Pak Erick Thohir yang dinilai sudah punya pengalaman yang cukup panjang terkait dengan sepak bola. Saya kira pengalaman Pak Erick menangani klub-klub top internasional, pengalaman-pengalaman sepak bola di internasional, tentu diharapkan setelah Sintayong tak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia, penggantinya itu adalah orang-orang pelatih-pelatih yang saya kira figurnya kuat dan mampu membuat timnas Indonesia itu semakin mantap semantap-mantapnya. Terutama pertaruhannya adalah membawa timnas kita itu lolos main di Piala Dunia 2026. Karena kalau tidak, ini tentu akan menjadi pertaruhan yang cukup luar biasa kepada Pak Erick Thohir. Bukan hanya sebagai ketua umum PSSI, tapi karir politiknya soal bagaimana menatap jalan panjang menuju 2029. Karena kita tahu ketika Pak Erick Thohir menakodai PSSI, selalu dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Pak Erick Thohir itu dianggap sebagai orang yang cukup sukses dan layak untuk memimpin di negara kita ini. Kita ingat persis ketika pertama kali Erick Thohir menakodai PSSI, tancap gas, dapat pelatih yang mantap, permainan Indonesia juga cukup luar biasa, diperhitungkan di dunia internasional, publik mengatakan Erick Thohir adalah orang yang pas, bukan hanya memimpin PSSI, tapi juga memimpin Republik Indonesia. Bahkan kita tahu dalam proses kandidasi Pilpres 2024, Pak Erick Thohir ini kan hilir mudik sebagai sosok yang sangat layak untuk memimpin negara kita, baik sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Namanya cukup populer, elektabilitasnya muncul secara signifikan di survei-survei. Itulah yang saya sebutkan menjadi sebagai sebuah pertarungan. Oleh karena itu, ketika Sintayong tak lagi menjadi pelatih di Indonesia, Pak Erick Thohir tentu diharapkan mendapatkan pelatih yang kelas dunia, kelas internasional, yang saya kira kalau ini bisa dilakukan, apalagi mampu membawa timnas bermain di Piala Dunia, saya kira faedahnya bagi Pak Erick Thohir akan dua hal. Pertama, misalnya dari segi PSSI akan mendapatkan rekor. Dan ini menunjukkan bagaimana reputasi dan kredibilitas Pak Erick Thohir sebagai orang yang cukup berpengalaman dan malang melintang terkait dengan urusan-urusan bola. Dan yang paling penting, ini bisa jadi bekal loh kepada Pak Erick Thohir bisa maju Pilpres 2029 yang akan datang. Apalagi MK sudah membatalkan ambang batas presiden 20%. Jadi Pak Erick Thohir itu tidak perlu susah-susah cari partai banyak. Tidak perlu susah-susah untuk mendapatkan dukungan dari partai besar. Cukup mendapatkan dukungan partai yang ikut pemilu dengan modal itu, maka Pak Erick bisa bertanding. Itulah yang saya sebutkan dari awal, memang persoalan bola di Indonesia kita itu tidak bisa dilepaskan dengan urusan-urusan politik. Bahkan kalau mau jujur ya, saya termasuk orang yang sebenarnya tidak terlampau suka mengait-ngaitkan urusan politik dengan urusan-urusan sepak bola. Tapi dalam realitasnya, publik kan tidak bisa dibuka. Kita juga tidak bisa menutup mata. Karena siapapun yang dianggap sukses mengurus urusan sepak bola di negara kita itu juga dinilai sebagai orang yang sangat cakap dan pantas untuk memimpin di negara kita ini. Tadi saya sudah sebutkan, di 2024, Erick Thohir itu elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi. Itu justru karena Erick Thohir dinilai sukses sebagai orang yang mampu mengangkat PSSI itu dengan timnas Indonesia yang kian moncer dan kian mantap. Jadi wajar kalau kemudian setelah Sintayong tak lagi jadi pelatih timnas di Indonesia, disitulah kemudian pertaruhan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Kalau mampu membuat timnas bisa berlaga di Piala Dunia 2026, saya hakul yakin
Pak Erick Thohir akan menjadi sosok yang paling digemari, paling banyak dicari sebagai sosok yang sangat pantas untuk memimpin di negara kita di masa-masa yang akan datang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya pelatih pengganti Sintayong ini underperform, tidak sesuai dengan harapan, timnas kita itu jauh di luar ekspektasi, ya tentu harapan-harapan yang bisa dalam tanda kutip mengkapitalisasi posisinya sebagai PSSI, ya tentu memang secara perlahan harus mulai digubur. Saya dan kita semua masih ingat persis ketika adalah salah satu calon presiden di 2024 itu habis diguliti, dihabisi suaranya hanya gara-gara persoalan bola. Siapakah itu? Pak Ganjar Pranowo. Jadi Pak Ganjar gara-gara menolak timnas Israel bertanding di Indonesia dan itu berujung pada pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Disitulah yang kemudian menjadi titik didik bagaimana publik, bagaimana fans sepak bola di seluruh Indonesia menghukum Ganjar Pranowo yang awalnya punya popularitas tinggi, yang awalnya punya elektabilitas tinggi, perlahan itu terjun bebas hanya karena persoalan sepak bola. Oleh karena itu, kalau kita mau bicara tentang PSSI hari ini, khususnya Pak Erick Thohir, tentu tidak bisa dilepaskan bahwa Pak Erick ini ansih hanya sebagai ketua umum PSSI. Tapi ada bonus-bonus lain, yaitu bonus-bonus terkait dengan soal bagaimana kepentingan politiknya yang pastinya otomatis akan didapatkan di 2029 ataupun di masa-masa yang akan datang. Inilah rumitnya di Indonesia. Persoalan sepak bola selalu ditarik-tarik dan dikait-kaitkan dengan urusan-urusan politik. Oleh karena itu, mari kita semua berdoa. Semoga Pak Erick Thohir, kemudian PSSI, dan Timnas Indonesia, ini performa permainannya di bawah kepelatihan yang baru itu semakin mantap, semakin moncer, dan semakin kita diperhitungkan di kancah persepak bolaan internasional. Hanya dengan doa dan dukungan itulah kemudian PSSI kali ini akan menemukan pelatih yang tentu sesuai dengan harapan kita. Yaitu harapan bagaimana timnas kita bisa bermain di Piala Dunia 2026. Saya kira di situ, terima kasih.